Jangan lupa sikat gigi dan mandi ya. Berpakaian dengan rapi. Teman-teman, sebelum ibadah, persiapkan hati dengan berdoa. Satu lagi, jangan memainkan HP atau mainan yang lain ya. Ingat ya, kalau sedang ibadah jangan ngobrol dan jangan nonton yang lain. Beribadahlah di tempat yang tenang. Bersikaplah sopan pas ibadah, jadi jangan main-main sendiri. Waktu pujian kita bersama-sama nyanyi ya. Duduk tenang, mendengarkan firman Tuhan. Teman-teman, ibadahnya yang serius, ikutin dari awal sampai akhir ya. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi. Ketemu lagi sama Lause Yani. dan Lause Sal. Tapi nggak cuma sama Lause berdua aja. Kita ketemu sama teman yang lain ya. Udah gitu kita harus ingat kita ketemu siapa hari ini? Tuhan. Yuk udah siap beribadah? Sudah Lause. Ayo kita berdiri ya, kita nyanyi ya. Biar semangat dulu ya. Yuk kita nyanyi hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Sekali lagi ya. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria, bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Yo, kita sekarang udah mulai semangat ya. Tapi kita ingat kalau kita mau beribadah, kita harus apa? Berdoa dulu. Berdoa, yuk. Kita mau berdoa dulu ya Yuk. adik-adik ya. Satu lipat tangan, dua tutup mata, tiga tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih untuk hari ini. Karena kami boleh beribadah. Sebentar, kami mau memuji nama Tuhan. Kiranya Tuhan yang pimpin dari awal sampai akhir. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Lause, Ya, kita kan Lause. anak-anak udah pada sekolah ya. Iya. Udah sekolahnya belajar apa nih? Belajar apa ya Lause ya? Belajar menghitung ya? Oh iya. Udah bisa berhitung belum anak-anak? Kita coba kita tes. Kalau Ya. ini berapa Lause? Satu. Udah satu berapa? Dua. Wah. Udah gitu? Tiga. Udah gitu? Empat. Lima. Tapi sekarang kita cuma belajarnya sampai 3 dulu ya Lause ya. Oke, Kita boleh. lihat apa yang ada 3 ya. Apa coba Lause? Apa yang di satu ya? Satu. Kalau satu ini hidung. Mulut juga satu. Iya. Kalau yang dua? Dua. Telinga. Udah gitu? Mata. Apa ini? Tangan Sama? juga. Sama kaki. Kalau 3? 3 apa ya? Oh 3 semua badan kita ada ya Lause ya. Yuk sekarang kita nyanyi yang minggu kemarin kita belajar ya. Iya. Yuk pelan-pelan dulu ya.
Dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Wah, langsung lumayan ya. Kita harus berdiri. Biar semangat kalau biar lebih duduk. semangat adik-adik ya. Kan kita mau melompat, mau Betul. bertepuk tangan sambil berhitung ya. Oke. Yuk kita mulai lagi ya. Satu jumlah hidung dan mulutku. Dua, telinga, mata, tangan, kakiku. Tiga, indahnya hidupku ini oh teman. Semuanya untuk memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Dengan tanganku bertepuk, dengan kakiku melompat, dengan mulutku memuji Tuhan. Nah, tadi kita sudah bernyanyi yang menghitung tuh 1, 2, 3. Kita mau nyanyi lagu apa lagi, Lause? Lagu apa ya? Tapi Tause, tadi kan katanya kita indahnya hidupku oh teman ya Tause ya. Iya. Punya teman yang sangat setia. Wah, siapa itu, Lause? Yesus. Wah, Yesus mah selalu ada di mana-mana dan kapanpun kita selalu menemani kita. Sekarang kita ada lagu baru nih. Yesus is my best friend. Pelan-pelan dulu ya. Oke. Yuk berdiri ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Lause, cepet teuing ya, kita pelan-pelan ya. Pelan-pelan Soalnya ya. ini lagu baru. Dan Oke. gitu ada hafalan apa? Hari-hari bahasa dalam bahasa Inggris. Inggris. Kita pelan-pelan dulu ya Lause ya. Oke. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Sekali lagi Lause. Boleh. Sekali lagi ya. Biar lebih hafal. Biar lebih hafal, kita ingat Tuhan selalu berserta ya. Yo, Iya. sekali lagi ya. Jesus is my best friend, my best friend, my best friend. Jesus is my best friend. He's always there for me. On Sunday, Monday, Thursday, Wednesday, Thursday, Friday, and Saturday. Jesus is my best friend. He's always there for me. Iya, Yesus selalu dimanapun bersama kita ya. Betul. Nah, tapi Lause sekarang kita waktunya untuk apa? Persembahan. Persembahan. Ingat ya, caranya gimana? Adik-adik bisa siapin celengan persembahannya. Bisa juga apa? Minta tolong papi mami untuk transfer Atau scan QR code. Ya, Sambil kita mau persembahan, kita nyanyikan God is good.
God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. God is so good. God is so good. God is so good. He's so good to me. Yuk, sekarang kita akan berdoa ya. Lipat tangannya, tutup matanya. Tuhan Yesus, terima kasih kami boleh memberikan persembahan. Tuhan berkati Papa Mami yang memberikan persembahan. Tuhan berkati pekerjaan mereka. Tuhan juga pakai persembahan ini untuk memuliakan nama-Mu. Terima kasih atas semua ini Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Amin. Lalu sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya diambil dari Alkitab. Yuk, sekarang kita mau berdoa ya. Doa. Kita mendengar firman Tuhan. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Kalau mau tumbuh, kalau mau tumbuh. Haleluya, baca kitab suci, doa tiap hari kalau mau tumbuh. Adik, selamat mendengarkan firman Tuhan. Ayo siap ya, yuk. Hai adik-adik, wah ketemu lagi nih dengan Lause Jenis. Adik-adik tadi sudah semangat ya memuji nama Tuhan. Good, sekarang kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya kita berdoa dulu yuk. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan Yesus, sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong Tuhan berkati agar kami dapat mendengarkan dengan baik dan dapat menerima dengan senang hati. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik. Nah adik-adik, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, Lause mempunyai sebuah video tentang seorang anak yang suka sekali bermain game. Tapi ada sesuatu loh yang terjadi kepadanya. Wah, coba kita lihat ya. Jenis. Ya, Ma. Lagi di mana? Jenis, berhenti dulu ya Jen ya. Mama udah kasih tahu istirahat dulu. Iya, Ma. Ini sebentar lagi. Jen, Mama beres-beres dulu di dapur. Jenis istirahat ya. Udah kelamaan, nanti Mama udah kasih tahu. Secukupnya main HP ya. Wah, iya, Ma. Aduh, iya. Wah, kok Jenny jadi nggak kelihatan ya? Wah, kenapa nih? Ma, Apa Jen? Kok lihat deh, kok gamenya jadi keluar sih Mah? Rusak. Rusak kayaknya Mah. Gamenya Mana coba. Nggak rusak Jen. Nggak rusak ini, kenapa coba? Nah, ini tuh aduh Mah tulisannya jadi kemana-mana. Jenis lihat HP sekarang matanya udah seperti itu, coba berkerut-kerut begitu. Nah ini
Pasti Jenis kelamaan main HP dari tadi. Mama di dapur, Jenis, Mama bilang istirahat, masih main HP terus. Enggak kok mah, tadi mainnya bentar doang. Itu coba matanya, kucek-kucek mata dari tadi. Aduh tapi kok kepala aku pusingnya mah. Wah, Aduh. ini kayaknya Jenis udah keganggu ini matanya. Nanti malam kalau papa pulang kita ke dokter mata ya. Ya ke dokter nggak mau mah, takut. Jenis sekarang lihat HP aja Jenis udah nggak jelas. nggak Berarti mau. mata Jenis udah mulai terganggu ini. Nah, kakak Jenis, Mama udah berapa kali kasih tahu ya, nggak bisa jaga mata sendiri. Itu mata berharga sekali buat Jenis. Gimana dong mah? Aduh Ya, aku nggak. pokoknya gini sekarang, Jenis sekarang harus istirahat ya. Tunggu sampai makan siang, nanti sore papa pulang ke dokter. Ya, sekarang istirahat dulu, Mama beresin dulu di dapur. Udah, nggak usah pegang HP lagi. Ke Ayo. dokter lagi. Nah, adik-adik gimana? Di video tadi ada seorang anak ya. Anak itu suka sekali bermain game. Tapi apa yang terjadi adik-adik? Ya, matanya jadi rusak deh. Dia jadi harus kemana? Harus ke dokter. Nah, adik-adik, itu akibatnya kalau kita tidak menjaga pemberian dari Tuhan dengan baik. Contohnya seperti anak tadi, mata. Nah, adik-adik, kalau kita tidak menjaga mata kita, wah, kita bisa rusak matanya. Dan kita juga harus pergi ke dokter. Nanti diperiksa di sana. Kemudian tidak hanya itu saja. Nanti kalau keseringan main game di handphone, wah nanti badannya bisa bungkuk seperti ini. Atau juga bisa seperti ini punggungnya. Nah, selain itu kepala juga bisa jadi pusing. Wah, pokoknya banyak banget loh hal yang tidak enak bisa terjadi kepada tubuh kita. Salah satunya tadi mata kita. Nah, sama nih seperti cerita Lau seminggu lalu tentang Esau yang tidak menjaga pemberian dari Tuhan, yang memberikan hak kesulungannya kepada Yakub adiknya karena lapar. Nah, sekarang Lause mau melanjutkan cerita tentang Esau dan Yakub. Adik-adik sudah siap? Yuk kita dengar ceritanya. Ya, setelah Esau memakan sup kacang merah itu, akhirnya dia pun menukar hak kesulungannya kepada adiknya Yakub. Nah, adik-adik, kemudian seiring berjalannya waktu, Bapak Ishak semakin tua dan penglihatannya pun semakin kabur, tidak dapat melihat lagi. Bapak Ishak pun berencana untuk memberkati Esau karena waktunya yang sudah tidak banyak lagi. Lalu dipanggilnya lah Esau. Esau pun datang. Duk, 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 duk. Ayah, bolehkah aku masuk? Wah, lalu jawab ayahnya. Oh, kau di sini anakku. Kemari, mendekatlah. Berkatalah Bapak Ishak. Esau, aku rasa waktuku sudah tidak lama lagi. Tapi ayah punya sebuah permintaan, kata ayahnya. Apa itu ayah? Katakan saja, supaya aku dapat mengabulkannya. Ambillah peralatan berburumu, pergilah ke padang, dan burulah seekor binatang untukku. Lalu olahlah menjadi makanan yang lezat sekali untukku. Bisakah kau mengabulkannya? Kata Bapak Ishak. Lalu Esau pun menjawab, ya, tentu saja, aku akan mengabulkannya. Terima kasih anakku. Setelah itu bawalah makanan itu kepadaku, lalu aku akan memberikan berkat kepada engkau. Baik ayah, terima kasih, aku akan segera kembali. Esau pun dengan semangat, lalu dia pun segera pergi. Tetapi adik-adik, Ibu Ribka mendengar pembicaraan antara Esau dan ayahnya. Ibu Ribka
tidak mau kalau Esau yang mendapatkan berkatnya. Ibu Ribka ingin Yakub yang mendapatkan berkat itu. Lalu Ibu Ribka pun langsung bergegas pergi mencari Yakub. Yakub, Yakub, Ibu, ada apa? Mengapa kau berlari? Apa yang terjadi? Kakakmu, hah? Apa yang terjadi kepada Esau? Tidak, bukan itu. Maksudku kakakmu disuruh pergi untuk berburu. Oleh siapa? Oleh ayahmu. Dan setelah dia memasak hasil buruannya dan memberikan kepada ayahmu, ayahmu akan memberkatinya. Dia akan memberikan berkatnya kepada Esau sebelum dia mati. Oh tidak, apa yang harus kita lakukan Ibu? Kata Yakub. Yakub, bawakanlah aku seekor domba, kata Ribka. Hah? Seekor domba? Lalu harus aku apakan Ibu? Dapatkan dengan cepat dan aku akan segera memberitahumu. Wah, lalu Yakub langsung bergegas dan pergi ke tempat kambing domba dan membawakan seekor domba kepada ibunya. Lalu datanglah Yakub. Ibu, ini domba yang kau minta. Baiklah, berikan padaku. Aku akan mengelolanya menjadi makanan yang ayahmu sukai. Dan setelah itu, berikanlah makanan ini kepada ayahmu, supaya dimakannya dan dia memberkati kamu sebelum dia mati. Lalu Yakub pun berpikir, tapi ibu, ayah akan mengenali aku karena aku mempunyai kulit yang sangat licin, sedangkan Esau sangat berbulu badannya. Bagaimana kalau ayah menyentuhku? Nanti aku akan ketahuan kalau aku bukan Esau. Lalu ibunya berkata, lakukan saja apa yang ibu katakan Yakub. Kemudian ibu Ribka pun mengambil pakaian yang indah kepunyaannya Esau dan menyuruh Yakub memakainya. Tidak hanya itu adik-adik, ibu Ribka pun menaruh kulit kambing pada kedua tangannya Yakub supaya menyerupai seperti kakaknya Esau. Wah, lalu setelah ibunya memasangkan bulu kambing domba itu, Yakub pun bertanya, apakah ibu yakin ayah tidak akan mengenali aku? Ya, tentu saja. Sekarang bawa makanannya kepada ayahmu dan terimalah berkat itu. Dan jangan lupa berbicaralah dengan menggunakan suara yang berat. Yakub pun pergi adik-adik membawa makanan itu ke tempat ayahnya dengan berpura-pura menjadi Esau. Wah. Yakub pun masuk dan berkata, ayah, ayah, sahut ayahnya. Ya anakku, siapa engkau? Akulah Esau, anak sulungmu. Aku telah melakukan apa yang ayah minta kepadaku. Benarkah? Cepat sekali kau mendapatkannya. Tapi suaramu terdengar seperti Yakub. Mendekatlah, aku ingin menyentuhmu. Apakah benar kau Esau atau bukan? Adik-adik, ternyata benar ayahnya ingin menyentuh Yakub. Lalu Yakub pun mendekat. Ayahnya pun menyentuh tangannya. Menyentuh tangan Yakub. Tanganmu berbulu seperti Esau. Kau adalah Esau betul. Tapi suaramu seperti adikmu Yakub. Apakah benar kau Esau? Ya ayah. Sekarang apa ayah ingin memakannya? Iya.
ini mungkin menjadi makanan terakhirku. Lalu diberikannya lah makanan itu kepada ayahnya. Setelah itu, Yakub meminta agar ayahnya segera memberkati dia sesuai janji yang dia berikan kepada Esau. Mendekatlah anakku, aku akan memberkati engkau. Maka mendekatlah Yakub, dan saat Bapak Ishak mencium aroma pakaiannya seperti aroma Esau, maka diberkatinyalah dia. Nah, adik-adik, setelah Yakub diberkati oleh ayahnya, pergilah Yakub. Dan tak lama kemudian pulanglah Esau dari berburu dengan membawa makanan yang ayahnya minta. Dia pun datang. "Ayah, aku datang," sambil membawa makanannya. Siapakah engkau ini? Kata ayahnya. "Aku ini anakmu, anak sulungmu, Esau. Bangunlah dan makanlah makanan yang sudah kusiapkan untukmu, agar engkau segera memberkati aku." Wah, ayahnya pun bingung, adik-adik. Apa? Aku baru saja makan dan memberkati engkau tadi, kata ayahnya. Hah? Esau pun juga bingung. Aku tidak mengerti, ayah. Tapi ayah, aku baru saja pulang dari berburu seperti yang ayah minta. Wah, lalu siapa yang tadi memburu binatang itu dan membawakannya kepadaku? Aku tidak mengerti, ayah. Ya, aku baru saja makan hasil buruanmu sebelum kau datang dan memberkati dia. Wah, Esau pun kesal, marah. Lalu dia berkata, "Oh tidak, ini pasti ulah Yakub. Dia telah mengambil hak kesulunganku. Dan sekarang berkat yang harusnya untukku dia ambil juga. Ayah, dapatkah kau memberkati aku? Apakah kau tidak mempunyai berkat lain, ayah?" Oh, ayahnya pun berkata, adik-adik, "Maafkan aku, anakku. Aku tidak dapat memberikan berkat yang sama. Maafkan aku." Wah, adik-adik, akhirnya Esau pun kehilangan berkatnya ya. Nah, adik-adik ingat ya, cerita minggu lalu Esau yang tidak menjaga pemberian dari Tuhan dengan baik. Dia memberikan hak kesulungannya begitu saja kepada adiknya Yakub. Dan sekarang Esau kehilangan juga berkatnya. Nah, adik-adik, Yakub tidak boleh kita contoh ya. Yakub tidak memberitahu yang sebenarnya ayahnya bahwa dia itu adalah Yakub, bukan Esau. Adik-adik, apakah Esau menyesal? Ya, dia sangat menyesal. Tapi, apa dengan menyesal berkatnya bisa dia terima lagi? Tidak ya adik-adik. Maka dari itu adik-adik, supaya kita tidak mengulangi perbuatan yang Esau lakukan, kita harus menjaga pemberian dari Tuhan. Nah, apa saja sih pemberian dari Tuhan? Yang pertama ada keluarga. Ya, ada papa, mama, adik, kakak, atau grandma, kakek, nenek. Ya, yang kita punya itu juga pemberian dari Tuhan yang sangat berharga loh. Kemudian yang kedua yaitu ada tempat tinggal atau rumah yang adik-adik tempati sekarang. Kita tidak kepanasan lagi, tidak kehujanan. Nah, yang ketiga adik-adik apalagi ya?
makanan dan minuman. Iya, makanan minuman yang sangat lezat yang masih bisa kita nikmati sampai saat ini. Dan yang terakhir, ada apa? Ini juga tidak kalah penting loh. Tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada bibir, ada hidung, ada mata. Seperti video yang tadi adik-adik. Yang anak tadi bermain game yang wah sampai dekat banget HP-nya. Nah, kalau saja dia menjaga matanya dengan mengikuti nasihat mamahnya, pasti sampai saat ini matanya masih bagus. Matanya bisa melihat dengan jelas dan tidak perlu ke dokter. Nah, adik-adik yang di rumah, sekarang langsung mau tanya. Adik-adik mau tidak menjaga pemberian dari Tuhan? Mau dong. Langsung yakin adik-adik dapat menjaga pemberian dari Tuhan dengan baik. Oke adik-adik, sekarang kita akan ayat hafalan. Ayat hafalannya sama seperti minggu lalu, diambil dari Alkitab. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Satu kali lagi ya. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Oke adik-adik, sekarang kita akan truth statement. Yuk. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Wah, adik-adik sudah hebat. Sekarang satu kali lagi yuk kita ucapkan truth statement-nya. God is big. God is strong. God made everything. God knows everything. God is good. Oke adik-adik, sampai di sini cerita firman Tuhan kali ini. Jangan lupa ya, kita harus apa? Menjaga pemberian dari Tuhan. Tubuh adik-adik, rumah, keluarga, dan kesehatan adik-adik juga sangat penting loh. Oke? Yuk, sekarang kita mau berdoa. 1 lipat tangan, 2 tutup mata, 3 tunduk kepala, lalu aku berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman yang boleh kami dengar saat ini. Tuhan berkati agar kami dapat menjaga pemberian dari Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan, ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, adik-adik, tadi kita mendengarkan cerita tentang apa? Ada 2 orang siapa? Yakub dan Esau. Tapi Rasul juga sekarang punya lagu-lagu Yakub dan Esau, kita dengerin ya. Ya. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah, ku terima hak sulung dari kakak.
sekali lagi langsung ya. Lagi. Akulah si anak sulung, namaku Esau, suka berburu. Ku terima dari Yakub sup kacang merah, ku berikan hak sulung pada adikku. Akulah si anak bungsu, namaku Yakub, suka di rumah. Ku berikan pada Esau sop kacang merah, ku terima hak sulung dari kakakku. Yuk, Sekarang kita mau menerima doa berkat. Anak-anak, mari kita tunduk kepala, kita menerima doa berkat. Kiranya kasih setia daripada Allah Bapa di sorga terus menyertai sepanjang hidup anak-anak. Kasih daripada Tuhan Yesus Kristus menyertai juga anak-anak semua. Kiranya pertolongan daripada Allah Roh Kudus menyertai sepanjang hidup anak-anak dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Terima kasih pada Tuhan, jiwaku diselamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Tadi kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Memuji Tuhan. Persembahan juga sudah. Doa berkat. Sudah. Nah, sebelum kita berpisah, kita mau nyanyi dulu. Yuk. Selamat berpisah, hatiku sangat bahagia. Selamat berpisah, Tuhan beserta kita. 再见再见朋友们，我的心非常高兴。再见再见朋友们，上帝与我们同在。Sampai jumpa. Dadah adik-adik. Yakobus 1 ayat 17a. Tapi setiap pemberian yang baik dan anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Yakobus 1 ayat 17a. Setiap pemberian yang baik dan setiap anugerah yang sempurna datangnya dari atas. Iya. Puasa. Iya, betul. Terus? Kok setapi? Setiap apa, Man? Setiap pemberian Iya, betul. Pemberian yang apa? Iya, betul. Dan iya, bukan anugerah yang Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan
1. Satu. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amin. Amsal 9 ayat 10. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Ayat 21. Di manusia. Banyaklah rancangan di manusia. Ya, di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. Amsal 19 ayat 21. Banyaklah rancangan di hati manusia, tetapi keputusan Tuhanlah yang terlaksana. The Lord lift his countenance upon